Maria Agnes Lamauran, bidan pada Puskesmas Radamata, Subah Barat Daya, bersama Konsita Emilia, bidan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subah Barat Daya, akan memperagakan cara menyiapkan dan pengambilan sampel rapid kit pada korban kekerasan seksual. Rapid kit itu sendiri terdiri dari 12 envelope. Envelope pertama isinya adalah tutorial cara penggunaan rapid kit, isinya seperti ini. Yang kedua, alur pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, isinya seperti ini. Ini dimasukkan ke envelope pertama. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Envelope kedua, inform consent dan anamnesis. Isinya lembaran inform consent, yaitu identitas pasien dan persetujuan dilakukan pemeriksaan, dan formulir anamnesis pada korban. Kedua formulir ini dimasukkan ke envelope nomor 2. Yang berikut envelope nomor 3 berisi 3A berisi pakaian luar korban. Cara pengambilannya: bentangkan kertas di lantai. Korban diminta berdiri di alas kertas, kemudian melepaskan pakaiannya. Kemudian ditaruh kembali di pakaian, dibungkus di dalam kertas, kemudian dimasukkan ke envelope 3A. Envelope 3B berisi celana dalam korban, dimasukkan ke dalam kantong yang telah disiapkan, kemudian masukkan ke dalam envelope. Envelope 3C berisi benda asing yang berada pada korban, bisa daun, bisa jepit. Ini adalah sebuah masker yang ada pada tubuh korban. Kita masukkan. Envelope nomor 4, kotoran dan cairan di sekitar tubuh korban. Sebelum pengambilan sampel pada cairan, kita menggunakan handscoon. Kemudian menggunakan cotton bud, kita mengambil sampel cairan yang keluar di sekitar paha korban berupa sperma, berdarah, bisa sperma, bisa perdarahan, bisa ludah kering. Sebelum kita mengambil sampel, kita membasahi kapas ini pada larutan NaCl. Kemudian cara mengambilnya, misalnya ini batasan luar paha, kita cara mengambilnya digosok, ditekan lingkar, kemudian ditegak luruskan, kemudian diputar. Seperti itu. Masing-masing sampel diberi tanda, misalnya ini sampel sperma,
Yang berikutnya ada sampel darah dan sampel ludah. Semuanya dibiarkan sampai kering, kemudian dimasukkan ke dalam kapas. Kita masukkan ke dalam amplop. Yang berikut, mengambil sampel yang ada di dalam kuku korban, mengambil kotoran yang ada di dalam kuku korban, semua kuku kiri dan kanan dimasukkan ke dalam amplop bersama tusuk gigi, masukkan ke dalam plastik berperekat, kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian yang berikut, mengambil sampel kuku korban. Kita memotong kuku korban kiri dan kanan, kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Ini adalah sampel nomor 4. Masukkan. Sampel nomor 5, sisir rambut kelamin korban menggunakan sisir, dan rambutnya dimasukkan ke dalam kantong ini. Nomor 5, amplop nomor 6, cabut rambut kelamin korban, karena kalau cabut sakit kita bisa menggunting. Kemudian rambutnya dimasukkan ke dalam plastik berperekat, masukkan ke dalam amplop. Amplop nomor 7, swab dan pulasan vagina korban. Cara pengambilannya, menggunakan kapas steril. Kemudian, ini seumpama ini vagina, diusap dari luar ke dalam, diputar. Kemudian setelah itu dihapus di objek gelas. Setelah itu dimasukkan ke dalam. Ketika sudah kering, dimasukkan kembali ke dalam kantong. Ini kapas juga dimasukkan kembali ke dalam. Amplop nomor 8, swab dan pulasan anus korban. Kita mengambil hapusan anus dari luar ke dalam, diputar, kemudian dihapus ke objek gelas, kemudian masukkan. Jika sudah kering, dimasukkan kembali ke kantong, dimasukkan ke kantong. Amplop nomor 9, ulasan mukosa dan pipi pada korban. Dicurigai misalnya ada oral seks. Lakukan ulasan pada pipi korban, dihapus, kemudian
hapus pada OB gelas, kemudian dimasukkan. Amplop nomor 10, cabut rambut kepala korban. Setelah itu dimasukkan ke dalam plastik yang berperekat, kemudian dimasukkan ke dalam amplop nomor 10. Amplop nomor 11, sampel urin korban dimasukkan ke dalam kotak, kemudian dimasukkan ke dalam amplop nomor 11. Sampel nomor 12, amplop nomor 12, yaitu ambil darah korban. Setelah pengambilan darah dimasukkan ke dalam 2 tabung ini, kemudian dimasukkan ke dalam amplop nomor 12. Setelah selesai semuanya, kotaknya dilem, direkatkan, kemudian ditempel kit pengumpulan barang bukti kekerasan seksual. Setelah itu disimpan dan diserahkan ke bagian yang berwenang. Sekian dan terima kasih.